2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3, demikian firman Tuhan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Di dalam versi King James dikatakan, tetapi aku takut bahwa pikiran kamu diperdayakan, di sini dipakai corrupted, dikorup, menjadi korup, pikiran kita menjadi rusak dari, nah ini ada istilah yang bagus dalam King James, the simplicity that is in Christ. The simplicity atau sesuatu yang simple di dalam Kristus, membuat pikiran kita harusnya simple di dalam Kristus, karena doctrine of Christ yang kita bicarakan minggu lalu adalah apa yang firman Tuhan ucapkan, ya kita percaya saja. Simple, ya, simplicity. Walaupun untuk masuk ke dalamnya, seringkali kita perlu berjuang. Mengapa harus berjuang? Karena fakta di mana kita tinggal selalu menarik kita untuk percaya kepada fakta. Tuhan bilang simple saja, percaya saja. Percaya saja, gitu ya. Jadi Paulus di sini menulis dia takut kalau pikiran kita yang harusnya simple di dalam Kristus. Jadi yang dimaksud simple di sini, Tuhan tuh menciptakan kita tuh simple. Percaya saja apa kata Tuhan, tanamkan itu, lalu nanti kita akan hidup panjang umur dan baik keadaan kita. Itu ya. Tapi manusia seringkali membuat improvisasi di dalam pikir, khususnya dalam pengetahuan, sehingga akhirnya menjerat dirinya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana Pak pengetahuan itu? Manusia mendevelop atau mengembangkan pengetahuan itu dari buah pengetahuan baik dan buruk, sehingga bertumbuh menjadi pengetahuan, dan itu kadang-kadang seringkali malah membuat pikiran kita korup, dirusak dari hal yang simple, yaitu dengar suara Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Nah, satu ayat tadi, ayat pertama, ayat kedua, saya mau mulai dari ini ya. Pengkhotbah 7 ayat 29, demikian firman Tuhan, lihatlah hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Nah, sekali lagi saya ambil dari versi King James, lihatlah ini yang kutemukan, Allah membuat upright. Upright itu berdiri dalam pengertian begini. Allah membuat manusia itu diciptakan untuk mendengar suaranya. Simple, seperti 2 Korintus tadi. Tetapi manusia telah menemukan banyak device, banyak invention atau banyak peralatan. Jadi kata-kata dalam bahasa Inggris itu dipakai istilah invention. Manusia membuat banyak dalih, mencari banyak dalih atau device peralatan atau invention, penemuan-penemuan. Sementara di dalam Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan. Nah, di sini dipakai kata rancangan. Kalau rancangan seolah-olah manusia berbuat sesuatu yang baik, tapi sebetulnya rancangan di sini memakai kata device. Banyak yang dibuat manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, sekali lagi saya mau tekankan ayat Amsal 19 ayat 21, bukan berarti kita sudah berencana macam-macam, Tuhanlah yang putuskan. Bukan pengertiannya, bukan begitu ya. Yang terjadi selalu sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan, ya, itu yang terjadi yang terbaik. Tetapi rancangan di hati manusia itu terlalu banyak, mau ini, mau itu, pengen begini, pengen begitu. Tetapi sebetulnya yang terbaik adalah the counsel of the Lord, keputusan Tuhan. Itu yang pasti terlaksana. Sekali lagi, ayat ini tidak bilang bahwa kita berusaha macam-macam, lalu akhirnya ujung-ujungnya tetap keputusan Tuhan. Bukan itu ya. Ayat ini bicara bahwa yang pasti terlaksana adalah keputusan Tuhan. Sekarang pilihan kita mau banyak dalih, mau terlalu banyak tapinya terhadap Tuhan, atau mau menjadi simple di dalam Kristus.
Rencana Tuhan yang di sini adalah, yang dimaksud adalah the counsel. The counsel, apa yang Tuhan ucapkan itu pasti terjadi. Keputusan di tangan kita. Kita mau ikut yang pasti terjadi atau kita mau coba-coba yang belum tentu terjadi atau mungkin terjadi tapi hasilnya tidak bagus buat kita. Nah, saudara, semua kehidupan yang kita hidupi sekarang ini adalah hasil dari rancangan atau apa yang kita pikirkan. Seperti apa yang kita pikirkan, demikianlah kita. Keputusan, pilihan ada di tangan kita. Kita mau jadi seperti Kristus, seperti yang Kristus katakan, atau tidak, itu ada di dalam keputusan kita. Ya, oleh karena itu, saya mau sharing lagi pagi hari ini mengenai bagaimana kita hidup di khotbah yang terakhir yang saya upload ke YouTube adalah bagaimana kita hidup berkoneksi dengan yang tidak kelihatan atau connect dengan power. Ya. Bagaimana kita hidup. Nah, saya akan terus bicara seperti itu karena job description saya memang di situ sebagai gembala, ya, untuk membuat kita semua termasuk saya, ya, khotbah, itu menjadi unity in faith. Nah, unity in faith itu artinya kita berbicara, kita bergerak, itu Tuhan yang ingin melakukannya di dalam kita. Itu yang disebut the simplicity which is in Christ. Simple, ya. Tapi semua yang didevelop oleh manusia yang namanya pengetahuan, itu yang justru membuat orang menjadi pelin-pelan ikut Tuhan atau ikut, ya, hidup ini menjadi sulit, menjadi tidak simple. Pengetahuan itu penting ya Pak? Ya, tapi coba kita baca Yesaya 47. Ya, sepenting apa sih pengetahuan itu? Yesaya 47 ayat 10. Yesaya 47 ayat 10b. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau. Jadi kalau dibilang di khotbah tadi, Allah membuat manusia itu upright. Upright, dengar suara Tuhan, berjalan bersama Tuhan seperti manusia di Taman Eden. Tapi mereka terlalu banyak invention, terlalu banyak device, terlalu banyak rencana yang tidak tanya Tuhan. Dan mereka sebut itu sebagai pengetahuan. Pengetahuan dan kebijaksanaan, ingat, di dalam Tuhan kita bukan hanya bicara hikmat atau kebijaksanaan atau wisdom. Kita lebih kepada the spirit of wisdom. Ya, di Efesus dikatakan the spirit of wisdom, di bagian lain dikatakan the spirit in your mind. Jadi spiritnya yaitu Roh Kudus. Ya. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau sehingga kau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Nah, ini ciri-ciri orang yang mau jatuh dari kesuksesan. Karena definisi sukses adalah kita bersama Allah, maka kita sukses. Terus sekarang kita bertanya lagi, ya, saya tuntaskan. Kita bertanya, Pak, ini supaya kita kan perlu pengetahuan. Terus bagaimana nih Pak? Katanya pengetahuan kita membinasakan. Lalu bagaimana dengan pandangan kita terhadap pengetahuan? Kita buka Amsal 14 ayat 6. Amsal 14 ayatnya yang ke-6. Si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan itu mudah diperoleh. Ya. Bagi orang berpengertian, pengetahuan itu mudah. Jadi pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan yang keluar dari pengertian kita. Oke, saya mau tuntaskan lagi. Amsal 4 ayat 7. Supaya kita lihat urut-urutannya. Amsal 4 ayat 7 bilang begini. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Atau bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. The principal thing is wisdom. Wisdom is the principal things. Wisdom atau hikmat adalah sesuatu yang sangat prinsip. Kemudian dengan segala yang kau peroleh itu, perolehlah pengertian. Nah, Bapak bisa lihat ujung-ujungnya. Yang pertama, ya, kalau dari awal ayat awal yang saya buka, saya mau rangkum seperti ini. Jangan sampai kita tinggalkan the simplicity which is in Christ, yaitu kita ikuti doktrin Kristus, kita berjalan seperti apa yang Kristus ajarkan kepada kita. Karena kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang upright, yang berjalan sukses bersama Allah. Jangan terlalu banyak bikin device invention. Itu disebut pengetahuan. Nah, pengetahuan ini, kalau kita punya hikmat,
Maka dari hikmat kita memperoleh pengertian, pewahyuan. Bagi orang yang punya pewahyuan atau pengertian, Yesaya 14 bilang, maka pengetahuan itu hal yang mudah. Nah, jadi tetap kita punya pengetahuan, tapi pengetahuan yang tidak membuat kita hancur. Ya, karena pengetahuan dan kebijakan itu yang membuat engkau jatuh, itu kata Amsal tadi. Ya. Nah, pengetahuan ini harusnya lahir dari hubungan kita dengan Allah. Ya, karena terlalu banyak pengetahuan, saudara. Kalau kita ingin tahu semua, lama-lama pikiran kita dipengaruhi oleh banyak pengetahuan, rupa-rupa pengetahuan, rupa-rupa doktrin, sehingga kita tidak punya tempat lagi, tidak punya slot lagi untuk mendengar suara Tuhan. Padahal Tuhan ingin kita berjalan seperti Dia. Gitu ya. Jadi hati-hati, jangan terlalu banyak pengetahuan. Saya ikut beberapa webinar beberapa minggu terakhir ini. Sekarang yang lagi tren adalah karena orang di rumah itu cari uang dari rumah. Ya, ada banyak cara cari uang dari rumah. Bisa saudara buka toko online, bisa apapun. Tapi yang paling tren orang ingin dapat uang cepat dengan multiplikasi yang tinggi adalah bermain saham. Ya, bermain saham atau main Bitcoin gitu ya. Nah, semua itu selalu bicaranya, saya nggak dengar satu pembicara, saudara. Saya dengar lebih dari 2 pembicara. Tapi saya nggak mau spend waktu, saya cuma pengen dapat inti sarinya. Karena bagi saya, saham saya tidak tertarik. Dan itu bukan bidang saya. Tapi ada beberapa bidang yang menyangkut bidang yang pernah saya pelajari, yaitu ilmu database yang mereka pakai untuk mengamati gerak-gerik perilaku pasar. Nah, itu ilmu itu dulu saya tekuni. Ya. Itu ilmu termasuk programming. Jadi maksud saya begini, semua pembicara mau yang dari level internasional, saudara, yang punya usaha, orang Indonesia yang punya usaha di New York, karena orang bilang gini, kalau kita bisa lakukan di New York, itu kita bisa lakukan di seluruh dunia. Nah, orang ini saya dengar seminarnya, karena kebetulan dia satu sinode dengan kita. Jadi saya dengar seminarnya, lalu ada orang yang di belahan bumi lain juga saya dengar. Satu kata yang saya dapat, yang mereka cari adalah profit. Hanya satu kata kunci. Tanpa profit semuanya rugi, semua hancur sia-sia. Nah, sekarang apa kata firman Tuhan mengenai profit? Saudara mau bicara usaha apa saja, pasti butuh yang disebut profit. Sekarang kita lihat Yesaya 48. Ya. Dia bilang gini, beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Dalam versi King James dikatakan, demikianlah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, I am the Lord thy God, which teach thee to profit. Saudara lihat ya. Jadi kalau saudara mau dapat untung, Tuhan kita senang kok kita dapat untung. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar apa yang memberi faedah. Tapi bahasa Inggrisnya bilang yang membawa profit. Ini yang dibicarakan banyak orang di bidang bisnis apapun. Kita mau bicara bisnis apapun. Dulu saya dari bidang yang disebut dengan bidang teknikal. Ya, saya pelaku market. Saya ada di perusahaan karena bidang saya membuat saya ada di perusahaan seperti itu. Pelaku market yang membuat produk. Tapi ada orang-orang yang belajar yang bergerak di saham. Ini mengawasi produk yang kami buat. Mengawasi perusahaan-perusahaan, lalu mereka mengawasi naik turunnya penjualan atau profit. Di situ mereka ngambil untung. Kalau yang memproduk itu mereka membuat untung dan mereka nikmati. Tapi ada orang-orang pihak lain yang mengamati keuntungan dan mengambil untung juga di situ. Ya, sah saja, saudara. Itulah bisnis. Itulah perputaran uang. Tapi kata kuncinya, saudara, dari semua itu, yang diperlukan adalah profit. Kita tidak bisa menghindar dari itu. Dan Tuhan adalah pengajar kita yang sesungguhnya, yang memberikan apa yang kita mau. Yang orang dunia cari, Tuhan mengajar profit. Nah, di Ibrani dikatakan, bangsa Israel tidak mendapatkan profit karena tidak mencampur atau tidak mix firman dengan iman. Artinya, firman adalah konsisten. Saudara. Kalau kita tidak belajar dari firman, lalu tidak menjalani itu, tidak mix dengan apa yang kita percaya terhadap dia dengan iman kita, ya, iman kita juga dari Allah, maka kita jauh dari profit itu. Sementara kita setiap hari hidupnya itu ingin dapat sesuatu yang lebih profit. Sementara kita hidup di dunia, Allah mengajar kita untuk mendapat profit. Untuk apa, saudara? Untuk supaya hidup kita ini berlangsung. Nah, jangan pikir profit itu di uang dan uang terus, saudara. Profit adalah sesuatu yang kita dapat dari Tuhan sebagai upah.
faedah. Makanya kita bilang faedah bahasa Indonesia. Ya. Dan itu bermanfaat, sangat bermanfaat untuk kita mendapatkan, untuk kita menjalani kehidupan ini. Profit demi profit. Kita sakit disembuhkan, kita bekerja dapat uang yang kita kumpulkan tidak dimakan belalang pelahap. Diajari itu semua saudara ya, oleh Tuhan. Oke, percaya saja ya, jangan terlalu banyak dalih, terlalu banyak device. Nanti waktu kita kembali kepada Tuhan, kita dapat apa yang disebut gain. Gain itu juga profit, ya, keuntungan. Tapi gain itu adalah sesuatu yang memang sudah milik kita, tapi kita menikmati lagi tanpa biaya produksi, tanpa dibebani lagi oleh daging. Saya bilangnya biaya produksi. Ya. Jadi ada dua keuntungan. Yang pertama profit, itu untuk kita running atau kita menjalankan usaha. Usaha apa aja butuh profit. Tapi kalau kita mau stop usaha, lalu kita jual semua modal kita jual semua, kita kumpulkan dalam bentuk uang, nah itu disebut gain. Nah uniknya saudara, di dalam Tuhan dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Kristus mengajar kita hal-hal yang mendapat profit. Tapi waktu mati kita mendapat gain. Mati adalah keuntungan. Nah, kata keuntungan di situ bukan profit. Mati itu bukan profit, saudara. Mati adalah gain. Gain itu kita mendapatkan semua tanpa dibebani oleh penyakit, kebutuhan sehari-hari. Nah, gain itu sebetulnya sudah milik kita. Bapak saudara bisa nangkap itu, bahwa gain itu milik kita. Kita bersama Kristus, kita memiliki segalanya. Nah, segalanya inilah yang perlu kita pakai selama kita hidup untuk mendapat profit, supaya kita hidup terus. Nah, ada lagi bagian lain di 1 Timotius 6 dikatakan, 1 Timotius 6 ayat 6 bilang, ibadah kita adalah agung, rahasia ibadah kita, ya, kita beribadah kepada Allah yang hidup di dalam kita. Di sini dikatakan, memang godliness with contentmentnya di sini maksudnya perfect condition. Ibadah itu kalau kita lakukan dalam perfect kondisi yang sempurna, itu membawa great gain. Jadi artinya setiap kali kita ibadah, setiap kali kita bertemu, walau secara online, saya tidak membatasi kuasa Allah, kualitas dari ibadah yang kita lakukan sama dengan kalau kita ketemu offline. Saudara dapat gain. Nah, gain itu nanti akan Tuhan ajari, apa yang kita miliki di dalam Tuhan, tidak sama dengan apa yang kita punyai di dalam hidup. Nah, sekali lagi, apa yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus itu unlimited, karena firman-Nya unlimited. Itu tidak sama dengan apa yang kita punyai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Tuhan ingin apa yang kita miliki, kita pakai di dalam apa yang kita punyai. Misalnya, suatu saat kita kena penyakit, kita punya kesembuhan ilahi. Nah, pakai itu sebagai profit. Misalnya, kita punya kebutuhan, kita kaya di dalam Kristus, kita punya segalanya. Kita punya gain itu. Nah, pakai itu sebagai profit untuk kita hidup. Misalnya, kapan kita tidak punya hikmat dalam satu pekerjaan, kita rasa sulit pekerjaan, kompetisi kita terlalu berat. Gitu ya. Nah, kita memiliki hikmat yang tak terhingga di dalam Kristus, pakai itu untuk mendapatkan profit di dalam kita bekerja, sehingga kita tidak dipermalukan di dalam Tuhan. Makanya minggu lalu saya katakan, selama kita bisa melihat yang tidak kelihatan, maka kita akan bisa melakukan segala sesuatu yang impossible. Mengapa? Nah, segala sesuatu yang impossible itu disebut profit yang kita dapat dari pergaulan kita dengan alam yang tak kelihatan. Ya, saudara harus terima kenyataan bahwa Bapak Ibu Saudara itu diciptakan hidup di dua alam, yaitu di kodrat ilahi, kita harus bisa ambil bagian dalam kodrat ilahi, dan di dalam alam di mana kita bersentuhan dengan hukum-hukum alam. Nah, satu-satunya pengetahuan yang bisa menghindarkan kita dari kerusakan yang dibuat oleh dunia, itu adalah pengetahuan akan Allah di dalam Kristus. Makanya 2 Petrus 1 katakan, kepada imanmu tambahkan kebajikan. Jadi apa yang kita imani, usahakan itu terjadi. Percaya, harus usahakan itu terjadi. Nah, kepada kebajikan tambahkan pengetahuan. Ya, pengetahuan tambahkan, karena itu satu-satunya pengetahuan yang membuat kita luput dari kehancuran dunia. Kepada pengetahuan, penguasaan diri. Nah, lihat di sini ya, kenapa kepada pengetahuan harus penguasaan diri? Terlalu banyak pengetahuan itu, saudara. Kalau kita pelajari, contohnya kalau saudara belajar tentang saham, kita harus belajar tentang perilaku market. Lalu kita harus belajar tentang politik yang terjadi di dalam dunia. Orang-orang yang tertarik seperti itu, anak-anak Tuhan, silakan, saudara. Tapi nggak usah terlalu banyak cari pengetahuan.
tetap berpegang pada Tuhan, supaya ditolong, supaya nggak loss uangnya gitu ya. Nah, kenapa harus tambah penguasaan diri? Supaya kita membatasi pengetahuan kita terbatas. Nggak usah terlalu berlebihan. Semua mau dicari sehingga waktu kita bersama Tuhan kurang. Banyak sekarang orang seperti itu, cari kepuasan dari pengetahuan, dari uang, sampai akhirnya dia jenuh sendiri. Padahal sebetulnya yang bisa memuaskan jiwa kita hanya Tuhan. Itu sudah lebih dari cukup. Itu gain, great gain. Kemudian kepada penguasaan diri, tekun. Tekun di situ aja, nggak usah pengen tahu semuanya gitu ya. Nah, kemudian dan seterusnya sampai ayat 10 dikatakan, 21 ayat 10, karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepadamu dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Ini menarik. Kepada kamu dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Apa itu maksudnya? Sebuah jalan masuk, an entrance, sebuah jalan masuk akan disediakan, shall be ministered. Ministered itu dari kata minister, itu keluar ministry atau department. An entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom. Sekarang kita yang mau di dalam Grace kan bilang gitu, Pak, kan kerajaan Allah sudah ada di dalam kita, Pak. Kenapa sampai kita harus masuk ke dalam kerajaan Allah lagi? Gini, saudara ya. Segala sesuatu diinvest oleh Allah di dalam Kristus. Dan itu ditaruh di dalam roh kita satu. Tapi seringkali pikiran kita nih mengembangkan many device seperti yang pengkhotbah katakan. Kita nggak mau sesuatu yang simple. Kita mau develop sendiri. Sehingga pikiran kita tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita bawa yang namanya insting, pengetahuan, segala macam, dan kita berusaha menikmati kerajaan Allah dengan pengetahuan, dengan sense kita. 1 Korintus 15 ayat 50 katakan, darah dan daging tidak bisa mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya kita perlu pengetahuan, kita perlu yang namanya mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Supaya, ini yang dikatakan di 2 Petrus 1 ayat 11, kepada kita disediakan jalan masuk ke dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi karena Alkitab bicara seperti itu, maka Allah memberikan tugas kepada kami, para gembala, pada 5 jawatan, untuk melayani Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, itu diberikan pelayanan oleh surga jalan masuk. Yaitu pengenalan di dalam Kristus, lalu kita tambahkan pengetahuan, berusaha untuk mengalami apa yang kita tahu di dalam Kristus, kita berusaha untuk mengalami. Kalau belum mengalami, cari Tuhan, nanti Tuhan akan buka jalan, kemudian kepada pengetahuan, kepada kebajikan, pengetahuan, terus supaya kepada kita dibuka jalan untuk menikmati hidup dalam kerajaan kekal. Karena kerajaan Allah tidak bicara soal perkataan saja, jago doktrin, sudah jago debat, bahkan bisa jago menulis buku berseri-seri, tapi tidak mengalami apa yang kita tulis atau tidak mengalami apa yang kita khotbahkan. Itu biasanya karena kebanyakan tahu, tidak ingin menjadi sesuatu itu praktikal. Nah, saudara berusaha untuk menjadi praktikal. Percayalah, kesuksesan kita di hadapan Tuhan sama, yaitu bahwa kita bersama Tuhan. Baik itu anak-anak yang masih SD, kemudian yang sekolah, kuliah, yang bekerja, termasuk yang sudah pensiun, orang tua, punya kesuksesan yang sama bersama Tuhan. Jadi nikmati hidup, itulah ibadah kita, dan ibadah itu kalau kita beribadah dengan sempurna, bahasa Indonesia bilang disertai rasa cukup, ya kurang tepat terjemahannya ya. Bahasa Inggris bilang dengan perfect condition, maka itu dapat membawa banyak gain, keuntungan, atau yang dimaksud dalam bahasa asli Gerikanya, gain di sini tidak sama dengan gain yang Filipi 1 ayat 21. Gain di sini adalah mengumpulkan banyak hal-hal yang ilahi di dalam hidup kita. Nanti waktu kita meninggal, kita menikmati, kita melihat itu secara, kan tidak ada lagi penghalang, kita melihat itu. Tapi ibadah kita mengumpulkan hal-hal. Lalu dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, kita mendapatkan profit. Ya. Oke,
Saya akan tuntaskan dengan bicara soal sempurna ini, saudara ya. Dengan bicara soal sempurna, ingat, saudara, Yesus berjalan di muka bumi menyembuhkan orang sakit. Ya, itu bukan untuk membuktikan bahwa dia Allah, bukan. Dia menyembuhkan orang sakit, dia melakukan perbuatan baik, melepaskan yang terikat, ya, membangkitkan orang mati, bukan untuk membuktikan bahwa dia Allah, tapi untuk menunjukkan, ya, inilah cara hidup orang-orang yang upright, yang hidup dipimpin oleh Allah. Karena khotbah bilang Tuhan menciptakan manusia upright, Adam diciptakan upright, tapi karena Adam dan Hawa tidak punya ownership, mereka menjadi pagar makan tanaman. Mereka tidak merawat Taman Eden, tapi berputar-putar saja di Taman Eden. Lalu pas waktu dibujuk untuk makan buah pengetahuan baik dan buruk, mereka mau, mereka menjadi tidak upright, pikirannya macam-macam. Nah, tahukah saudara, sampai zaman kisah para rasul, itu perilaku Adam juga terjadi di para rasul. Ya, Bapak Ibu Saudara perhatikan, Tuhan Yesus bilang, pergi beritakan Injil menyebar dari Yudea, Samaria ke seluruh bumi. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara baca kisah rasul, itu waktu terjadi penganiayaan yang menyebar siapa, saudara? Ya, ini saya tidak mengada-ngada. Bapak Saudara boleh baca. Yang menyebar itu bukan murid-murid, bukan para rasul, tapi jemaat. Para rasul diam di Yerusalem. Karena yang disuruh menyebar siapa? Rasul. Tapi yang menyebar ternyata waktu ada penganiayaan, jemaat. Ya, ini kan sama dengan Adam, kan? disuruh mengembangkan Taman Eden, dia malah ngumpul di Taman Eden. Bahkan tidak punya ownership. Ya. Nah, sampai sekarang terjadi, saudara. Kita disuruh dalam gereja untuk menyebar, beritakan firman, menjadi pelaku firman. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan kita, termasuk saya juga mungkin agak reluctant untuk bergerak, gitu ya. Makanya dengan kita bicara seperti ini, kita berharap nanti setelah pandemi kita bergerak. Gitu ya. Karena kita cenderung untuk diam, gitu ya. Tidak melakukan firman Tuhan. Makanya kita saling mengingatkan, ya, saya tidak mengatakan bahwa saya sudah menjadi pelaku pergi kemana-mana. Ya, harus hati-hati juga. Jangan sampai kita salah langkah. Oke, jadi Yesus melakukan segala sesuatu untuk menunjukkan inilah cara hidup orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Mengapa dia tidak membuktikan bahwa yang menyembuhkan itu, bahwa dia adalah Allah dengan mengapa dia tidak mengatakan bahwa dia melakukan kesembuhan itu untuk membuktikan bahwa dia Allah? Kalau itu tujuan dia, maka 12 murid dan 70 murid yang di Lukas pasal 9 dan 10 yang melakukan kesembuhan, kita juga bisa bilang mereka itu Allah. Karena ada 12 murid dan 70 murid yang Tuhan suruh menyembuhkan orang, mereka juga melakukan dan mereka sukses. Tapi bukan untuk menunjukkan bahwa mereka Allah, tapi untuk menunjukkan ini loh orang yang hidupnya upright, dipimpin oleh Tuhan. Karena Yesus adalah manusia Allah yang berjalan dipenuhi oleh Roh Allah. Nah, saya pernah bagikan bahwa kita kalau baca Injil, posisikan diri kita di dalam Kristus, bukan di dalam orang yang butuh kesembuhan, di dalam orang Farisi apalagi, atau di dalam murid-murid. Karena satu-satunya ciptaan atau satu-satunya makhluk yang mirip dengan kita, yaitu manusia Allah, di dalam berita Injil hanya satu orang, yaitu Yesus Kristus. Makanya selalu dikatakan kita dan Kristus satu. Dia yang sulung, kita adik-adiknya semua. Ya. Jadi kita harus berjalan seperti Kristus. Nah, tadi dikatakan ibadah itu kalau dilakukan dengan sempurna, bahasa Indonesia bilang disertai rasa cukup. Di sini dibilang dilakukan dengan sempurna, itu akan membawa banyak keuntungan atau banyak mengumpulkan hal-hal yang ilahi dalam diri kita. Ya. Nah, di sini ada ayat firman Tuhan dari Injil saya ambil. Ya. Lukas 6 ayat 39. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Lalu ayat 40-nya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ada kata-kata tamat pelajarannya. Bahasa Inggrisnya di versi King James dikatakan bahwa seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Lalu titik 2 di situ, but everyone that is perfect shall be as his master. Setiap orang yang sempurna. Jadi Tuhan ingin kita mencapai kesempurnaan di dalam Kristus, perfect. Karena kalau kita beribadah dengan kesempurnaan, dengan pengetahuan yang solid di dalam Tuhan,
itu kita mendapat banyak gain. Kita akan berjalan seperti Kristus berjalan. Kristus berjalan dengan compassion, dengan belas kasihan, kita pun berjalan dengan amanat agung. Itu adalah firman Allah, dan firman Allah adalah Allah. Kita berjalan dengan compassion. Cuman yang menjadi masalah saya tahu adalah kita agak jarang mempraktekkan menjadi pelaku firman. Jadi kita cenderung kalau tidak menjadi pelaku firman, semua yang termasuk saya, itu cenderung hanya ingin mendengar, dan mendengar. Ya. Sementara Ibrani katakan, dari segi waktu harusnya kita harus sudah menjadi pengajar. Jadi tidak lagi mendengar. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, bahasa Inggrisnya bilang, but strong meat adalah milik mereka yang dewasa, even those who by reason of use, mereka by reason of use, kalau kita terjemahkan secara harafiah, dengan alasan penggunaan. Jadi orang dewasa adalah mereka yang menggunakan sense mereka, didrive oleh pengetahuan, menjadi, atau dalam kata lain, mereka yang melakukan, yang melatih dirinya untuk melakukan firman, yaitu dengan berkata-kata dan mendoakan orang. Mereka inilah orang-orang yang menjadi dewasa. Itu disebut strong meat. Saya pernah bahas ya, strong meat adalah, saudara tidak akan pernah dapat strong meat atau makanan keras di dalam khotbah. Ya, Bapak Ibu Saudara tidak akan dapat strong meat. Bapak Ibu Saudara selalu mendapatkan susu yang membuat kita bertumbuh. Tapi strong meat atau meat itu ya, Yesus yang memberikan pengertian tentang meat. Waktu dia bersama perempuan Samaria di pinggir sumur, dia katakan, makananku, my meat is to do. Makananku adalah melakukan firman. Jadi meat atau makanan keras selalu melakukan atau melatih indera kita atau membuat pengetahuan firman logos menjadi perbuatan selalu. Makanya Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah dapat strong meat di gereja. Kalau ada orang bilang, oh dia khotbah itu strong meat, itu agak menyimpang. Ya. Selalu susu. Petrus dikatakan, Petrus katakan, hendaklah kamu menginginkan air susu yang murni, yang daripadanya engkau bertumbuh. Ya. Nah waktu kita buat menjadi perbuatan, itu adalah strong meat. Ya, sering beberapa teman saya menerjemahkan strong meat sebagai khotbah yang marah-marah. Saudara dimarahin itu strong meat. Jangan baper ya, harus kuat menahan khotbah yang marah-marah, itu bukan strong meat. Strong meat itu selalu perbuatan, itu definisi Alkitab. Itu ada saya pernah bagikan di khotbah beberapa minggu yang lalu ya. Strong meat by reason of use, strong meat. Ya. Jadi kita harus selalu ingin susu yang murni, susu waktu kita lakukan menjadi strong. Jadi untuk kita menjadi seperti Yesus, kita harus masuk ke dalam, harus mencari yang sempurna, susu yang murni. Oke, tidak terasa waktu berjalan terus, saya akan tutup dengan ini, 1 Korintus 12. Nah, 1 Korintus 12 bilang, sekarang tentang karunia-karunia roh, saya pernah jelaskan bahwa dalam bahasa aslinya tidak ada karunia, tetapi sekarang tentang roh, tentang kehidupan roh, tentang kehidupan spiritual. Nah, ini menyangkut dengan apa yang kita baca di pengkhotbah dan 2 Korintus. Sekarang bagaimana sih hidup upright? Lalu dilanjutkan di situ, kamu tahu ayat 2 bahwa kamu masih belum mengenal Allah tanpa berpikir ditarik kepada berhala. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata, garis bawahi kata berkata-kata. Masuk dalam kehidupan roh tidak pernah lepas dari berkata-kata. Aku memiliki iman yang sama, sebab itu aku berkata-kata. Ya, jadi sekarang mengenai hidup roh, berkata-kata. Ya, berkata-kata tentang pengetahuan tentang firman Tuhan. Jadi tidak dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku. Kedua, mengaku. Kehidupan roh itu harus mengaku. Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi berkata-kata dan mengaku oleh roh. Bapak Saudara, saya nggak terlalu cepat ya. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya. Pasal 12 itu ditulis setelah pasal 11. Pasal 11 adalah tentang perjamuan. Bahwa kita satu tubuh, kita dikuduskan oleh darah Yesus. Lalu masuk pasal 12, sekarang mengenai kehidupan roh, karena kita sudah ambil bagian di dalam kodrat ilahi, dalam perjamuan. Nah sekarang mengenai kehidupan roh, tidak lepas dari berkata-kata dan pengakuan
oleh Roh Kudus. Dari ayat ini kita simpulkan seperti itu. Ya. Baru masuk ayat 4, ada rupa-rupa karunia tapi satu roh yang melakukan. Ada rupa-rupa pelayanan atau administrasi, bentuk-bentuk pelayanan tetapi satu lordship atau Tuhan. Ada berbagai perbuatan ajaib tapi Allah yang sama yang melakukan semuanya. Dan semua itu diberikan untuk kepentingan bersama. Itu ya. Nah, kemudian, saudara, itu kita sudah tahu banyak. Saya hanya mengungkapkan mengenai satu roh. Sekarang masuk ke pasal 13. Ya. Pasal 13 ini bicara tentang kasih. Kasih itu adalah Allah sendiri. Ya. Ayat 1 bilang, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku seperti gong. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekarang balik lagi ke soal pengetahuan tadi ya, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi rupanya ada iman yang tidak lahir dari kasih. Kenapa saya mau bawa ke ayat ini, saudara? Nah, tadi kan awal pembicaraan kita bilang, kita menjadi manusia upright, kita ingin menjadi seperti Kristus, digerakkan oleh compassion, digerakkan oleh Allah sendiri. Tapi dalam perjalanannya, ada orang-orang, anak-anak Tuhan yang melakukan iman tidak dari kasih. Karena iman itu mekanikal, saudara. Tadi saya bilang, berapa banyak informasi yang Tuhan Yesus perlukan untuk menyembuhkan orang? Nggak banyak. Nggak ada malah. Bahkan orang menjamah jubah-jubahnya saja sembuh tanpa dia tahu. Artinya iman bisa berlaku mekanikal. Sekali kita percaya, itu bisa berlaku seperti mekanikal di satu sisi ya. Nah, karena itu mekanikal, seringkali anak-anak Tuhan berjalan dengan iman. Mereka diberkati, mereka bisa pintar, berkhotbah, mengajar, tapi tidak lagi lahir dari kasih. Nah, 1 Korintus 13 bilang, sekalipun kita punya iman yang bisa memindahkan gunung, tapi kalau tidak punya kasih, sama sekali tidak berguna. Kan sayang, saudara ya. Kita lakukan, tapi kita sendiri tidak mendapatkannya. Kenapa dulu di awal-awal, saudara? Awal tahun 1900, banyak hamba-hamba Tuhan, karena pengetahuan belum banyak di situ. Banyak anak-anak Tuhan yang melakukan kesembuhan ilahi, tapi dengan arogan. Main pukul pakai kayu, main tonjok, yang dia bilang yang dipukul roh jahat, yang disikat adalah, padahal sebetulnya itu tubuh dari penderita itu kena, saudara ya. Nah, itu dalam zaman kebodohan, tapi semakin ke depan, semakin ke sini, semakin mendekati kedatangan Tuhan, itu semakin diperbarui. Tuhan ingin semua lahir dari kasih. Itu yang original ya. Kemudian ayat 3, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerah tubuhku untuk dibakar, ya bukan hanya jual rumah, bukan hanya kasih uang, kasih tubuh untuk dibakar, tetapi aku tidak punya kasih sedikit pun nggak ada faedahnya. Karena banyak orang bikin-bikin perbuatan baik lalu pamer-pamer di medsos, ya sambil marah-marah, gitu ya, marah-marahin hamba Tuhan yang, ayo dong berbuat seperti saya dong. Kalau betul-betul anak Tuhan, betul-betul murid Kristus, ini lakukan seperti yang saya lakukan, gitu ya. Kepada firman Tuhan bilang, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri dimarah-marahin, kaki kiri dimarah-marahin, seluruh tubuh dimarah-marahin kecuali kepala, karena kepala adalah Kristus. Ya. Karena banyak anak-anak Tuhan yang melakukan itu, pamer-pamer, dia sudah dapat upahnya itu. Itu kalau kita lakukan tanpa kasih, tidak ada gunanya. Nah, sekarang saya mau lebih cepat lagi, karena waktu jalan terus. Ya. Lalu seperti apa sih Pak kasih itu? Ayat 3. Ayat 4, kasih itu sabar. Ya. Roh kita sabar. Sabar itu Allah sendiri, the God of patience. Kasih itu sabar. Jadi tidak mudah lemah. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang gak enak, gak mudah patah arang. Kemudian dia juga baik, murah hati. Kind, murah hati. Ya, tunjukkan kebaikan, saudara. Jangan terlalu apa ya, hitung-hitungan atau pelit. Ya. Baik. Kemudian kasih itu juga sabar, murah hati, tidak cemburu. Okay. Cemburu di sini pakai kata zealous atau menggebu-gebu. Jadi kalau selalu bereaksi terhadap apapun. Relax. Kadang-kadang kita terpancing debat, stop. Ya, tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri, tidak mencari sesuatu yang dari dalam dirinya sendiri, lalu tidak sombong. Nah, ini digabung, tidak memegahkan diri dan sombong. Kata sombong di situ puff up. Itu artinya membuat sesuatu menjadi natural. Nah, perhatikan ini penting.
Kasih itu tidak melihat diri sendiri, memegahkan diri, lalu puff up membuat segala sesuatu natural. Misalnya begini ya, kita tahu bahwa segala sesuatu tidak natural ya, terutama kita anak-anak Tuhan. Tapi itu bisa tanpa sadar menjadi natural. Misalnya kita mengalami hal-hal yang ajaib, kita yang tidak punya apa-apa menjadi punya banyak, atau kita yang mengalami sakit menjadi sembuh. Lalu waktu kita menjelaskan ke orang, ini menjadi memegahkan diri dan puff up. Cirinya begini, saudara. Yang kita kedepankan bukan lagi semua karena Tuhan, tetapi kita kedepankan semua karena kerajinanku baca firman, ketaatanku dalam doa dan puasa, kebagusan, kehebatan attitude-ku. Dia mulai melihat aku, lalu dia membuat semuanya itu natural. Karena kan yang di dalam kita semua natural kan, ketaatan kita, kebaikan kita, terus perbuatan kita itu natural. Makanya ayat ini disambung. Memegahkan diri itu melihat semua yang kelebihan-kelebihan di dalam saya tidak begini, saya tidak begitu, saya hanya begini, begitu. Sehingga semuanya itu terjadi. Nah ini di dalam bahasa asli Alkitab dikatakan, memegahkan diri dan membuat semuanya menjadi natural. Padahal sebetulnya bukan natural, itu semua dari Tuhan. Okay? Jadi gimana? Begitu harus ceritanya gimana? Semua itu Tuhan yang buat. Kalau mau, cari Tuhan, cari kehendak Allah, cari kebenarannya, itu melibatkan ketaatanmu. Ketaatan dan ketaatanku beda. Ketahananmu dan ketahananku beda. Tapi kita harus mendapatkan itu. Ya. Kemudian ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ini yang penting. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia rejoice atau bersukacita karena truth, karena kebenaran. Ya. Ketidakadilan termasuk begini, kalau Bapak Ibu Saudara mengalami sesuatu yang tidak baik, itu disebut ketidakadilan. Mengalami sakit penyakit, mengalami kekurangan, mengalami ketidakberhasilan, itu ketidakadilan. Jangan bersukacita, jangan bilang, aku bersyukur karena ini semua dari Tuhan. Tidak, itu semua bukan dari Tuhan, dari dunia ini. Tapi sebaliknya kita harus bersukacita karena kebenaran, keadilan, atau karena truth. Baru ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu dalam ayat 7? Ia menutupi segala sesuatu. Kita lihat konteksnya. Konteksnya di sini adalah truth atau kebenaran. Jadi kalau kita masukkan pengertian ayat 6 dan 7, kita tidak bersukacita karena ketidakadilan yang kita alami, tapi kita bersukacita karena kebenaran, pengetahuan kebenaran yang kita tahu. Ingat kita sedang bicara manusia upright, ya. Allah menciptakan kita upright, Allah menciptakan kita mendengar truth. Kita harus bersukacita karena truth, sehingga kita mampu menutupi segala sesuatu dengan truth. Okay? Kita tidak melihat fakta, kita melihat truth, dunia yang tidak kelihatan. Lalu kita percaya segala truth, segala kebenaran, kita percaya segala sesuatu. Kemudian kita mengharapkan semua kebenaran, semua truth. Okay? Lalu kita mengharapkan segala sesuatu, lalu sabar menanggung semua truth. Sabar menanggung semua. Pokoknya ayat 7 itu mengatakan pokoknya hanya truth atau kebenaran yang berlaku dalam hidup. Hanya kesembuhan yang berlaku dalam hidup. Hanya keberhasilan yang berlaku dalam hidupku. Hanya kelimpahan yang berlaku dalam hidupku. Hanya umur panjang yang berlaku dalam hidupku. Itu yang disebut berjalan di dalam kasih. Ya. Nah, sikap seperti ini, ayat 8, itu tidak akan berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, saudara. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak lengkap. Tetapi jika yang sempurna, balik lagi ya, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Mengapa harus kita berjalan dalam kasih? Karena ibadah kalau disertai dengan kesempurnaan, itu mendapatkan banyak gain. Lalu tadi firman Tuhan bilang, Yesus katakan, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Tapi kalau seorang itu sudah tamat pelajarannya atau sudah sempurna, sudah perfect, maka dia menjadi seperti gurunya. Di sini dikatakan, kalau yang sempurna itu datang, kalau kasih atau sikap yang kita miliki itu di ayat, mulai dari ayat 4 ya, kasih itu dia sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, mengharapkan kebenaran, menutupi dengan kebenaran, segala satu pokoknya kebenaran yang terjadi. Itu datang menjadi gaya hidup kita,
maka yang tidak sempurna akan lenyap. Kemudian ayat 11, ketika aku kanak-kanak, jadi kalau yang sempurna, kalau kita belum menjadi pelaku ayat 4, 5, dan 6 itu, kita masih kanak-kanak. Makanya di Korintus itu masih marah-marah jemaatnya, masih kurang berbuat kebaikan sekalipun mereka full karunia, saudara. Mereka tidak kekurangan satu karunia pun, tapi mereka masih kanak-kanak. Nah, sekarang ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Ya, jadi yang kita tuju adalah, itu sebabnya di bagian terakhir dikatakan, jadi tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya kasih, karena kasih itu adalah Allah, dan Allah ingin kita berjalan upright, simple, mendengar suara Tuhan, lalu kita menutupi segala sesuatu dengan suara yang kita dengar, lalu kita berharap segala sesuatu dari suara yang kita dengar, lalu kita sabar menanggung segala sesuatu demi suara yang kita dengar, itu kita berjalan dengan kasih. Dari situlah iman bekerja oleh kasih. Galatia 5 ayat 6, kalau tidak salah katakan, bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting. Yang penting iman yang bekerja oleh kasih. Karena ada iman yang tidak bekerja oleh kasih. Bahkan iman itu bisa memindahkan gunung. Tapi tanpa kasih, maka itu menjadi sia-sia. Atau sekalipun kita memiliki segala sesuatu, tanpa kita menjadi orang yang simple di dalam Tuhan, menjadi manusia yang upright bersama Tuhan, semuanya sia-sia. Oke? Masuk ke 14 ayat 1. Satu ayat saja. Karena itu, kejarlah kasih dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Sekali lagi, kata-kata karunia tidak muncul di situ. Itu ditambahkan. Dalam King James itu bercetak miring. Ya. Karena itu, kejarlah kasih. Usahakan hidup dengan karakter yang dari ayat 4 sampai 5 sampai 6 itu tadi ya. Kasih itu sabar, murah hati, baik. Ya. Usahakanlah hidup seperti itu. Kejarlah hidup seperti itu dan usahakanlah dirimu hidup di dalam hal-hal yang spiritual. Itu ayat 1 bicara seperti itu. Usahakan dirimu, bahasa Indonesia bilang memperoleh roh. Usahakanlah engkau memperoleh roh, terutama untuk mengucapkan firman, berkata-kata. Karena manusia Allah itu berkata-kata. Nubuat itu bukan selalu seperti kalau zaman dulu nubuat, Nabi dapat perkataan Allah, lalu berkata, beginilah firman Tuhan. Nah, dalam perjanjian baru, nubuat bisa saudara mengutip ayat, memperkatakan ayat. Jadi kejarlah kasih, dan usahakanlah kamu hidup seperti manusia rohani. Terutama dalam memperkatakan firman. Ya, boleh saya terjemahkan seperti itu ya. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejar kasih, ya, sabar, murah hati, baik, mengharapkan hanya kebenaran, menutupi segala sesuatu dengan kebenaran. Lalu usahakan hidupmu menjadi orang yang spiritual, terutama di dalam berkata-kata dengan spirit. 1 Korintus 14 ayat 1 saya terjemahkan seperti itu. Saudara akan mendapatkan banyak profit yang dicari oleh semua pengusaha di bidang apapun. Profit. Amin. Puji Tuhan.